Pada tanggal 26 Januari 1972, seorang awak kabin berhasil selamat setelah pesawatnya meledak. Dia jatuh dari ketinggian 10 km, lalu pulih setelah 1,5 tahun koma. Itu cuma contoh kecil yang ngebuktiin kalau bahwa manusia memang bisa punya superpower hingga melampaui batas normal. Menurut 3 aturan bertahan hidup, kita cuma akan bertahan selama 3 menit tanpa oksigen, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Wajarnya emang segitu, tapi sebagian orang juga bisa melampaui batas tersebut. 2 menit tanpa oksigen akan bikin manusia rata-rata pingsan. Kalau dibiarkan sampai 10 menit, kita nggak akan berkesempatan untuk bertahan hidup. Kondisi masing-masing orang memang berbeda, tergantung kebugarannya. Tapi bagi sebagian orang, aturan ini nggak berlaku. Sejauh ini, manusia bisa menahan nafas maksimal selama 24 menit 3,45 detik atau 100 kali lebih lama dari penerbangan pesawat oleh Wright bersaudara. Alex Segura Vendrell dari Spanyol telah melampaui batas ini pada tahun 2016 dengan berenang di lingkungan kolam terkendali. Dia mendapat oksigen sebanyak mungkin dengan mengambil udara seperti ikan, lalu masuk ke air. Nahan nafas di bawah air ternyata lebih gampang daripada di darat. Berenang bisa mengaktifkan refleks penyelaman, serta memperlambat detak jantung dan metabolisme. Manusia sangat sulit melepaskan diri dari air dan makanan. Tiap sel tubuh memerlukan air agar kita bisa tetap hidup. Kalau nggak segera terhidrasi, kita cuma akan bertahan selama 3 hari sampai 1 minggu. Kelembapan udara, usia, aktivitas fisik, dan tingkat kesehatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi retensi air di dalam tubuh. Kalau kamu kekurangan air, organ vital seperti jantung dan otakmu akan menyedot air dari segala sumber. Keduanya akan menguras air tersebut sampai habis. Ginjal akan mengirim sedikit air ke kandung kemih. Karena jumlah keringatnya turun, suhu tubuh akan naik. Nah, untuk menstabilkan kadar oksigen, jantung mulai berdegup kencang. Sedikit dehidrasi aja bisa bikin kamu kelelahan dan nurunin performa fisikmu. Saat cairan tubuhmu berkurang sekitar 4%, tekanan tubuhmu akan turun dan kamu bisa pingsan. Pelatih dan pelari jarak jauh Alberto Salazar kehilangan 8% berat badannya saat mengikuti maraton Olimpiade pada tahun 1984 di Los Angeles. Dia ngeluarin keringat sebanyak 3 liter setiap jamnya. Tapi dia bisa segera merehidrasi tubuhnya setelah maraton. Manusia bisa hidup tanpa air maksimal selama 18 hari. Rekor itu disabet oleh tukang batu asal Austria yang disekap di dalam sel pada tahun 1979. Konon, dia menjilat embun di dinding untuk tetap terhidrasi. Para ilmuwan nggak bisa memperkirakan durasi maksimal kita bisa bertahan hidup tanpa makanan. Semuanya tergantung pada usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, kebugaran, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Biasanya, waktunya berkisar dari 1 sampai 3 bulan. Dan air bisa memperlamanya, tapi tentu saja masih ada batasannya. Kita memerlukan gizi agar bisa bertahan hidup. Tubuh memanfaatkan protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin untuk meregenerasi sel dan menjalankan proses vitalnya. Tanpa kalori, tubuh kita akan mulai menggerogoti diri sendiri dan bahan bakarnya. Setelah beberapa hari, cadangan karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Lalu, saat semuanya mulai habis, tubuh akan mengincar lemak, otot, dan protein lain, sampai ke tulang. Akibatnya, jaringan di dalamnya akan terpecah, termasuk jaringan otot jantung. Otak sendiri mengasup sekitar 1/5 dari energi kita. Jadi, organ ini juga ikut terpengaruh. Kalau otak nggak mendapat suplai energi yang cukup, kita akan sulit tidur dan berkonsentrasi. Puasa umumnya dilakukan untuk memanfaatkan cadangan energi di dalam tubuh. Mahatma Gandhi tercatat pernah puasa sampai 21 hari. Ada juga seorang pria berumur 27 tahun yang cuma hidup dengan air dan suplemen vitamin selama 382 hari. Setelah itu, berat badannya turun dari 205 menjadi 81 kg. Superpower kemungkinan diturunkan dari nenek moyang kita. Dulu, mereka kesulitan mendapat akses makanan. Makanya, tubuh mereka juga terbiasa kuat untuk bertahan hidup tanpa makanan. Manusia bisa menghadapi berbagai situasi ekstrim. Berenang di air super dingin, bertahan hidup di gurun, atau tersesat di puncak gunung.
Sejumlah puncak tertinggi di dunia, seperti pegunungan Rocky, Alpen Swiss, atau Gunung Everest, memang sulit didaki. Penyakit ketinggian memang sangat membahayakan. Sekitar setengah pendaki gunung juga kena imbasnya. Minimal pada ketinggian 2,5 km, kadar oksigen akan berkurang dan bisa menyebabkan pusing, lelah, dan sakit kepala. Gejala kayak gini baru permulaannya loh. Setelah sampai di ketinggian 5 km, si pendaki bisa pingsan kalau persiapannya kurang matang. Naik terlalu cepat juga bisa mengalirkan cairan tubuh ke dalam paru-paru. Penyakit ketinggian bisa dialami siapa saja, mulai dari orang tua, remaja, laki-laki, perempuan, tukang mager, bahkan atlet. Tinggi Everest kurang lebih 9 km. Kalau kita mendakinya, berarti akan setara dengan manjat gedung Empire State sebanyak 20 kali. Atau jalan di Walk of Fame Hollywood sebanyak 2 kali. Dan selama perjalanan ini, pasti akan ada banyak kejadian. Felix Baumgartner asal Austria telah melampaui batas toleransi ketinggian pada tanggal 14 Oktober 2012. Dia melompat dari ketinggian 39 km dengan balon yang mengudara di atas New Mexico. Waktu turunnya kurang dari 10 menit, dan dia jadi orang pertama yang terjun lebih ngebut dari kecepatan suara, yaitu secepat 1.340 km per jam. Dia memang punya perlengkapan yang memadai, pakai kostum bertekanan oksigen, dan menjalani pemeriksaan keselamatan. Nah, saat berada di ketinggian, kamu perlu ingat aturan ini baik-baik. Rencana yang matang mencegah performa buruk. Saat berada di lingkungan super panas, masalahnya bukan cuma soal suhu loh. Kelembapan juga sangat membahayakan kita. Udara yang kurang lembab bikin tubuh kita menyimpan banyak cairan. Saat suhu di sekitarmu mencapai 40 derajat Celcius, kemungkinan besar kamu akan terkena heat stroke atau sengatan panas. Dan mungkin kamu juga nggak akan terlalu ngerasain perubahannya. Kamu pengen ngerasain sensasinya hidup di gurun terpanas di dunia? Datang aja ke Gurun Nevada saat suhunya 57 derajat Celcius. Penurunan suhu tubuh bisa membantu meredakan kram, sakit kepala, dan mual. Tapi kita akan sulit bernafas kalau organ kita mulai nggak berfungsi. Kalau tubuh kita terlalu dingin, otot mulai kaku. Kemudian kita akan mati rasa dan mulai merasakan sakit selama beberapa saat. Kalau sudah begini, semua ujung saraf nggak akan berfungsi lagi. Tubuh kita akan menggigil cepat untuk menjaga organ tetap hangat. Tapi cara ini cuma ngefek saat udara dingin. Dalam kondisi ini, air dingin pun bisa segera menurunkan suhu tubuh. Pangkalan di Antartika telah menerapkan cara jitu untuk menguji batas tubuh manusia secara ekstrim. Peserta The 300 Club terlebih dulu menghangatkan tubuh mereka di sauna stasiun sampai 93 derajat Celcius. Lalu, mereka memakai sepatu boots dan berlari di luar pada suhu minus 73 derajat Celcius. Mereka harus bertahan pada perubahan suhu 300 derajat Celcius dengan lari berkeliling kutub selatan sebelum akhirnya kembali ke sauna untuk menghangatkan tubuh. Untuk memulihkan tenaga setelah perjalanan tadi, mereka perlu tidur. Otak akan sulit fokus kalau kita kurang tidur. Dan tidur selama 8 jam sangat pas untuk menjaga kesehatan imun kita. Tidur juga bisa meningkatkan memori, kesehatan jantung, serta memperbaiki mood di siang hari. Kita juga perlu berolahraga agar tetap bugar. Randy Gardner dan temannya yang saat itu berumur 17 tahun menguji batas waktu melek manusia dalam proyek pameran sains. Mereka bisa tahan melek dan beraktivitas normal selama 11 hari 25 menit. Bahkan, selama percobaan dan setelahnya, Randy bisa bermain basket seperti biasa. Aktivitas otaknya juga normal-normal aja. G-force atau gaya G yang bisa membahayakan manusia sangat sulit dihitung karena totalnya ada 3 tipe G-force, menyamping, ke atas, dan ke bawah, serta maju mundur. Saat berada di rumah pun kamu bisa mengalami G-force, misalnya saat buru-buru duduk di sofa, bersin-bersin, atau saat punggungmu dipukul keras. Pilot John Stapp menjelaskan manusia bisa menahan G-force melebihi 40 G. Wah, berarti hampir 10 kalinya jumlah rata-rata yang dialami para pembalap tuh. Tapi, percobaan ini cuma berlangsung selama beberapa detik dan bobot tubuhnya langsung melar sampai hampir 3.200 kg. Terkadang, bertahan hidup juga bisa berkaitan dengan berjuang melawan waktu.
Sejauh ini, rekor manusia tertua di dunia dimiliki oleh Jane Coleman. Dia lahir pada tahun 1875 dan hidup sampai umur 122 tahun 5 bulan.